Hadirin wal hadirat, para peserta pengajian Sabtu akhir, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kaula sareng panjenengan sedaja karsaaki lebet takdiripun Allah Subhanahu wa taala ki bisa jengajeh nepae kewajiban ngaji kaangkui nyempo iman, nambah amal di era di zaman akhir panika. Saya tambah banjir macam-macam godaan siarongrong iman kaula panjenengan mantir moga bisa kuat sampai iki bemate. Amin Allahumma amin. Kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Ayo kalian semua berlomba mendahului dari fitnah-fitnah agama yang nanti di akhir zaman bagaikan gelapnya malam. Yusbihum ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari orang beriman taat kepada Allah lewat agamanya, sorenya sudah tidak kuat, dia meninggalkan ketaatan itu. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Di sore hari dia beriman, masih mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi pagi harinya saking beratnya ujian di akhir zaman, ketaatan itu ditinggalkan. Yabi'u dinahu bi'aradin menatnya. Banyak orang yang menjual agamanya, ketaatannya kepada Allah ditukar untuk kepentingan dunia. Eka bro. Oleh karena itu kita selalu berdoa moga-moga paringi kuat. Amin Allahumma. Kalian semua hadirin wal hadirat, hadirnya di masjid ini punya nilai ya, yang lebih lama pahalanya lebih besar. Kalau seperti yang kemarin hari Jumat sudah ada penawaran dari Allah, hanya sayang di Madura orang tidak banyak yang memahami dan menyadari bahwa hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Di antara hari-hari yang lain paling mulia hari Jumat. Seharusnya berlomba berangkat di pagi hari ke masjid. Kata Rasulullah, kalau berangkat di awal-awal pahalanya bagaikan mengorbankan seekor unta 2 kali lipat sapi. Itu paling tidak jam 11 pagi. Itu sudah ada penawaran, dan hari Jumat ini ada waktu yang dirahasiakan oleh Allah. Kita berdoa diterima oleh Allah, tapi kapan itu khilaf dirahasiakan oleh Allah. Tapi yang pasti Jumat Sayyidul Ayyam. Nah, kita berada di masjid ini niat iktikaf sambil ngaji. Iktikaf itu kata ulama adalah latihan kita putus dengan dunia, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disadari maupun tidak, itu suatu kepastian kita akan berpisah dengan dunia. Kita kembali kepada Allah di alam kubur. Oleh karena itu latihan sebelum meninggal dunia, kita coba latihan bagaimana ketika hubungan dengan dunia.
sanak saudara, harta kekayaan, kesibukan ditinggalkan, fokus di dalam masjid, merenung. Ini faedah dari iktikaf. Iktikaf merenung, kita kelak sendirian, tanpa kawan, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa saudara, tanpa anak, kita sendirian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Ini faedah dari iktikaf. Nanti di bulan depan kalau ada umur panjang, bulan Ramadan, iktikaf. Rasulullah iktikaf sepanjang bulan Ramadan. Lebih-lebih di 10 akhir tanggal 21. Nah, ini apa? Potensi untuk menemukan Lailatul Qadar di hari ganjil tanggal ganjil 10 akhir Ramadan. Setelah Rasul meninggal dunia digantikan oleh istrinya. Lagi perempuan silahkan iktikaf di masjid, tapi asalkan dikasih tabir di masjid-masjid. Selama masuk ke masjid kita beribadah terus, tidur ibadah, tidurnya di masjid ya, mulai pagi sampai ketemu degi, hanya tinggal makan saja. Iktikaf itu seperti itu, latihan kita akan kembali seorang diri kepada Allah. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Kau akan kembali kepada aku, kata Allah, satu-satu, sendiri-sendiri, tidak membawa atribut apa-apa, tidak membawa teman dan kawan, ya. Dan kalian semua akan meninggalkan apa yang sekarang dimiliki aku berikan di dunia, ditinggalkan semua. Oleh karena itu dalam ketaatan kepada Allah tidak perlu kawan. Ketaatan kepada Allah harus diperjuangkan sendiri, harus diperjuangkan sendiri. Memang banyak rintangannya. Sekarang nanti akan diperagakan praktek sholat. Banyak permintaan, setiap pengajian di kampung-kampung selalu minta tentang sholat. Sudah mulai banyak yang tidak menggemari sholat. Sayang kalau masjid ini satu-satunya tempat ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abdalul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai, tempat-tempat di mana saja hanya masjid. Hanya masjid. Berangkat dari rumah, langkah kita dihitung. Tingkatan pertama mendapat pahala, tingkatan pole menghapus dosa, tingkatan pole meningkatkan ranking derajat kita di hadapan Allah. Khusus ke masjid ya. Diamnya di masjid iktikaf berpahala ibadah. Nunggu sholat, setelah sholat dihitung sholat pahalanya, khusus di masjid, tidak ada di tempat lain. Apa tak sayang Jumatan dibiarkan, semua tukang-tukang berhenti istirahat di waktu hari Jumat, tidak kerja, tapi berangkat ke masjid tetap. Kalau sudah masuk adzan baru ke masjid, hilang rankingnya. Eman. Ada tempat lain yang seperti masjid nih. Tapi ingat, masjid ada dua. Ada masjid usis ala taqwa se asli, ada masjid diror. Masjid yang dibangun bukan karena Allah. Bisa karena persaingan, bisa karena cekcok lalu dibuat masjid, bisa masjid itu dibangun dengan harta haram. Ada di tempat lain sekarang bangun masjid
pabrik rokok, itu masjid diror. Masjid diror tidak sah sholatnya di masjid diror. Ingat, masjid yang bukan karena Allah jangan disolati. Kalau bikin masjid memang mudah, lain tempat sudah bisa bikin masjid. Bukan itu, tapi yang paling asli, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma bih. Masjid yang di awal memang untuk karena Allah dibutuhkan, ikhlas karena Allah, itu yang perlu. Sedangkan masjid dirar, la taqum fihi abada, jangan tempati selamanya. Masjid dirar itu di masa Rasulullah dirobohkan. Di masa Rasulullah masjid itu dirobohkan. Di Madura banyak itu, karena tukaran ngambek bikin masjid. Bilalnya tukaran gawe masjid, sake ate gawe masjid. Jangan ditempati ya. La takum fihi abada. Ingat, abada selamanya jangan ditempati. Loksa salat fi'il nahi, la takum, jangan tempati selamanya. Jaga mainan ada gencer panjenengan salat masjid diror. Kadang-kadang nyari dana tempat sabung bede. Dek kadang mangken keng tebang ngengak nih, banyak pembagian uang desa dari desa dipukul rata, tidak boleh. Cuma kepala desanya kebanyakan tidak menjelaskan syarat memperoleh uang itu karena apa. Pai bikin rata, mereka tak ngamuk. Akibatnya yang kaya dapat haram deh. Haram. Damunlah haram ni kebila ekakan celeng atena alawanan. Akhirnya lo belum nemu kesimpulan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Daki ini jelasakin tentang solat. Sangu kita. Orang sering bertanya, kenapa solat itu sampai 5 kali sehari semalam, 24 jam. Itu bukan kemauan kita kan, Allah yang menentukan. Hampir sama dengan kenapa kita harus makan 3 kali sehari. Apa kemauan manusia? Tidak. Tapi Allah telah menetapkan. Kalau makannya 1 kali pasti lemah, pasti enggak enak, pasti lapar. Demikianlah kira-kira ukuran kita, bekal kita di alam selanjutnya. 1 hari di alam akhirat sebanding dengan 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia, 1 hari kelak kan tidak ada hari lagi. Apa cukup bekal kita solat? Cukup, karena Allah yang membuat. Solat 5 waktu. Yang penting jangan kurang. Itu belum sunnah, yang sunnah itu saja sudah cukup. Istiqomah, solat 5 waktu. Kalau bisa berjamaah di awal waktu, sayang orang seumur lo berjamaah. Cuma Jumat toh, Jumat lah dimudi. Oleh karena itu masjid harus tenang, tidak boleh bising. Gelenon sampai akan tok tak oleh masjid deka. Akan tok tak oleh, baunya kaoreng tak oleh. Cang Rasulullah orang makan makanan yang berbau menyengat, man akala soman au basolan fala yaqrabanna masjidana. Siapa makan bawang merah, bawang putih, kocai, jangan mendekat ke masjid kami. Dulu itu. Bisa sekarang siapa bakal jengkol, pete, tapi sekarang ada pasta gigi bisa digosok. Dulu tidak ada. Saking sucinya masjid. Jangan sampai ada bau yang tidak enak. Oleh karena itu
hari Jumat kudu mandi besar, karena nanti muktamar orang kumpul bersama. Ini masjid Jumat luar biasa. Eman, umur kita minggu depan kurang 1 minggu, Jumat lagi kurang 2 minggu. Jan semak ekorangi seminggu tak eman. Hanya banyak saya tak ngaji, tak tahu Jumat itu apa. Tokang kubedala koi matura keng pakun mangkat polena masjidnya bising disetel ayat Quran morotal sehingga mencegah orang sholat di awal-awal ke masjid. Coba lihat di sini, setiap Jumat ngeracak sengaji santri, tapi sepi keluar, tak ganggu orang lain, tak ganggu tetangga. Ada orang norai mangkat, luar kiroat, idente bi orang. Cah mangkat, elo kiraat mendadak aja lo kuat, kiraat itu. Tak merengi kunci berangkat dari rumah sampai di masjid buka langsung setel kok rokokan dia dan aku bedoreng. Ya Allah, Quran dibuat apa itu? Penghinaan terhadap Quran. Quran tidak didengar, tidak diperhatikan orang, justru diabaikan tapi disetel untuk apa? Untuk tanda waktu. Tetibel Quran firman Allah. 1 huruf berpahala berapa? 10. Tapi di kampung-kampung disalahgunakan, ada jual beli pahala lewat baca Quran sewaan. Betul. Lo ngaji oding lo ngaji bila mate ngonceng orang pahala nih kirim kerja dari siapa dia? Jual beli pahala lewat baca Quran sewaan. Ya Allah, tidak ada dalil. Maka Islam ini nanti dalil. Kita tidak tahu benar salah tanpa dalil, supaya ada kepastian ini dari Allah, benar kepada Allah, dalil yang memang berasal dari Allah. Ayo, kita dari dulu tidak pernah diajarkan dalil, sudah cukup ikut kiainya. Maka Islam, agama Islam di Madura khususnya ini compang camping. Yang ikut tarekat beda, yang ikut guru A beda, yang ikut guru B beda. Islam satu, dari Allah yang satu, Rasulnya satu, Islamnya satu. Paling beda dikit-dikit tidak apa-apa, tapi dari dulu nggak ada dalil. Kocang ikowa mon maca Quran ia tas kuburan langsung nyerep pahirikan ya seram sewa si meleh benih keluarga nah orang si meleh. Ada lagi yang sakit berapa puluh hari tidak sholat, ada tengkolak pahala dengan jual beli sholat hadiah berkedok kiai. Subhanallah, jauh kita ini merasa mengaku sebagai umat Muhammad, tapi amalan harian jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dakwah di sini seperti di sini mengajak kembali yang merasa benar walaupun berbeda, silahkan. Ini ngajak kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sebelumnya ini talangkong lo nencak mau turut tok yang orang luar, banyak orang terong ngaji ki ya. Tak langkong ki terlalu banyak bahasa daerahnya itu. Mari kalau mengatela sampean sepah bahasa Indonesia kan ingat dek rumah.
Tak langkong ya sila. Dengan wahyu Islam jadi pasti. Ya, ajaran yang ingin disampaikan berdasarkan wahyu. Kalau wahyu Al-Quran dan hadis dipastikan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu hanya menyampaikan. Kalau ada perintah yang disampaikan nanti berarti dari Allah. Kalau ada larangan berarti dari Allah. Kalau ada janji dipastikan dari Allah. Ini pentingnya dalil. Kalau ada ancaman dipastikan dari Allah. Sehingga tidak ngawur. Dulu ndak ada itu, baca Fatihah harus pakai minyan, pakai tumpah. Dari mana? Ndak ada. Ternyata begitu saya selidiki, orang kalau meninggal dunia itu keyakinan dari Cina, Konghucu. Maka ada sembayang leluhur namanya. Rohnya datang diberi makan sama seperti kebiasaannya. Reng Madura lambak beda kan? Kalau orang yang meninggal dunia dulu menak, tujuan bideng, maka ipasangi bideng. Itu ternyata keyakinan Konghucu masuk ke Islam. Luar biasa. Artinya alhamdulillah adanya ilmu yang langsung dari Allah pakai dalil ini, terbongkar semua kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, terutama penyimpangan tauhid yang dulu tertutup, ya, dibungkus oleh kejahiliaan. Jahiliyah dari dulu jahiliyah. Dalilnya dalil logika ijazah pal tak mungkin salah. Ini banyak kiainya, banyak walinya, ini ijazah palsu. Ijazah palsu, logika ijazah palsu yang dipakai, gak mungkin ini salah. Mosok kiai yang pondok pesantren besar-besar santrinya ribuan kok salah? Kalau ada yang keluarganya meninggal dunia tahlilan 7 hari atau 3 hari, gak mungkin salah. Itu sama dengan logika ijazah pal. Sampai sekarang ijazahnya belum jelas, tapi orang harus percaya ijazah asli. Masa jadi wali kota kok palsu ijazah? Enggak mungkin. KPU, KPUD dibohongi semua. Jadi presiden 2 periode, masa ijazahnya palsu? Enggak masuk akal. Tapi mana ijazahnya? Enggak ada. Kalau ada ijazah kan bisa diukur. Sama ini. Dalilnya mana? Enggak mungkin salah. Ini kiai banyak. Islam ini dari mana? Datang dari Allah. Yang terima Islam pertama itu siapa? Muhammad bin Abdullah, Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak mengajarkan berarti itu ada yang salah. Coba tanyakan kepada kiai-kiai, apa Rasulullah meninggal dunia anak istrinya ditahlili? Tidak. Dari mana itu? Lah itulah pakai ijazah palsu. Ini ke Rasulullah ketika sholat tahajud di malam hari, ini panjang hadisnya. Antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qaulukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wa naru haqqun was sa'atu haqqun. Nabi menyampaikan ini. Engkau ya Allah maha hak pasti, janji engkau hak, firman engkau hak, ketemu engkau kelak ketemu Allah hak pasti. Itu Nabi telah sampai. Di waktu Mi'raj Nabi telah melintas alam, dari alam dunia ke alam barzah, ke alam mahsyar, alam akhirat, surga neraka. Nabi telah sampai, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittalaqtu fil jannah faraitu aksaru aliha al-fuqara. Aku diberi kesempatan oleh Allah menengok surga. Ternyata di sana mayoritas penduduknya yang hidupnya di dunia miskin. Jangan kecil hati yang miskin.
wa talaqtu fid nari faraitu aksaru ahliha an-nisa. Aku diberi kesempatan menengok neraka, ternyata mayoritas paling banyak penduduk di neraka adalah wanita. Di saat itu para wanita bertanya, Rasulullah, kenapa kok paling banyak wanita? Karena kekafirannya, kata Rasulullah. Apa kafir kepada Allah? Bukan. Tuksirnal la'nah wa takfurnal ashir. Kalian perempuan-perempuan, istri-istri, banyak yang berdoa celaka, mun pegel, mandor cong. Nah itu hentikan kalau tidak mau masuk neraka. Wa takfurnal ashir, banyak mengingkari kebaikan suami. Kong langkong pahit jadi ngabini boleh, wah ada ya, wokong lah. Mentara bini boleh, aten. Lo tau budak leka, pangatela orang lain, atau karto rumah tangga itu harmonis rumah tangga, ketaatan istri, keadilan dan kebijakan suami. Kalau suami adil, bijak, istrinya taat, swarga ponan. Allah sholli ala Muhammad. Neraka itu pasti, aku telah ke sana. Kiamat itu pasti. Nah nikah, sepenting nikah. Sayyidina Ali pernah menyampaikan nasihat deh. La tu'arrifil haqqah minar rijal wa arifil haqqo ta'rif ahlahu. Ini agama Islam. Seperti biasanya undur makilah wala tandur mangkola. Kalau ada orang berorasi, orang ceramah, dengarkan, cermati apa yang disampaikan. Jangan terlalu peduli siapa yang menyampaikan. Itu orang harus memilih. Mutiara akan tetap mutiara walau diambil dari lumpur hitam. Telur itu ambil tetap telur walaupun keluar dari dubur ayam. Kalau yang disampaikan firman Allah, sabda Rasulullah, ambil, jangan terlalu peduli orangnya. Sebab sekarang banyak tertipu oleh itu dengan pakaian. Islam bukan pakaian. Islam tidak mengatur pakaian. Yang penting laki-laki tidak serupa dengan wanita dan tidak berlebihan dan tutup aurat. Kening apa sering Madura bila sorban raja? Kadung sorban ala kala raja, wah kelampin pole ke bobo, paki beda se isaboy dindang. Wah acara ama. Saya kebele apa? Hurufat, dunging, macam-macam. Masya Allah merengis saya nggak ada jok ngajian kadek ni kesampian. Mun nikah nih, jolok takut Allah tahu dosa ke Allah neraka ipa mati. Masya Allah luar biasa ngocang nih. Bodoh sedih Roma tembus ke atas, terus ke atas. Bodoh menentarkan Rasulullah, Pak jaga. Nikah semado pak sorban raja. Islam bukan pakaian. Yang penting tutup aurat, tidak berlebihan. Laki perempuan berbeda. Beda sarong mangkin, sarong tipuan masuk ke pesantren. Sarong motifnya motif perempuan, batik, tapi dipakai laki-laki haram. Karena yang dituntut dalam Islam adalah keserupaan.
Andaikan perempuan semua biasa rambutnya pendek, laki harus panjang. Keluan reng bini, laki je noro. Bila lanceng serupa, tuh sabenar berarti. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal binisa, ngakui dalil tak boleh. Tako. Allah ngelaknat da orang laki serupa bi reng bini. Wal mutasabbihati minan nisa birrijal, orang bini serupa orang laki ampo sarungan laki loleh kecuali keng taporop ampo tebo. Neka apa artinya ini? La tu'arrifil haqqo binar rijal, jangan kau mengenali kebenaran itu dari orang-orang. Orang bertanya tentang ahlu sunnah itu siapa? Tanya kepada golongan. Golongan yang merasa ahlu sunnah kadang-kadang yang disebut ahlu sunnah adalah yang maulodan, yang tahlilan, yang rokokan. Itu. Tanya ke satunya. Apa ahlu sunnah itu? Yaitu yang tidak mau kunut, yang tidak mau tahlilan. Selamanya tidak akan menemukan kebenaran. Kalau bertanya kepada orang-orang yang fanatik kepada tarekat, lain lagi. Oleh karena itu, wa'arifil haqqah ta'rif ahlahu. Pelajari definisi yang hak itu apa? Dari Quran, hadis, dalil. Dalil dulu kamu kenali. Kalau kenal dalil ta'rif ahlahu, kau akan bisa menilai siapa yang berada di dalam kebenaran. Cek tipu. Dalil. Seumpama ada orang, kamu itu ikut pengajian satu akhir ya? Iya, itu Wahabi. Apa sih Wahabi itu? Dalilnya. Yang ahlu sunnah seperti apa? Coba lihat. Yang rokokan, yang sholat berjamaah tidak mau. Islam ini dari Allah, prakteknya Rasulullah. Coba yang pernah ke Mekah, subhanallah. Rasulullah telah menyampaikan keaslian Islam bertahan di dua masjid, Mekah Madinah. Deremaman Mekah Madinah, sebang tabangan berjamaah, mulai dari Rasulullah sampai sekarang tetap. Wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juriha. Islam boleh asing di tempat lain, manhaj dan tauhidnya, tapi khusus di dua masjid akan tetap bertahan seperti ular melingkar di lubangnya, Mekah Madinah. Bisa bayangkan, andaikan praktek Islam itu keliru di Mekah Madinah, tiap tahun ada pertemuan internasional, sholat skala internasional. Kalau ada yang salah, protes dunia. Dari zaman Nabi sampai sekarang, sholat 5 waktu di awal waktu, tanpa ada puji-pujian sebelumnya, tanpa murattal di masjid. Itu yang asli, jaminan dari hadis Nabi. Ya rizu bainal masjidaini. Islam praktiknya tetap keasliannya bertahan di dua masjid, Masjid Mekah, Masjid Badi. Tanya akidah orang semakin norok golongan-golongan dari Mekah. Wah, Mekah itu sudah dikuasai Wahabi, Islamnya abal-abal. Yang asli mana? Yang asli Islam Nusantara. Oh, dalil apa? Ada dalil. Mulai makin sampai dalil. Gini kaki pengajian beda dalil hadis atau Quran. Saya ingat mana dalil mulai ngerosak. Ceng Al-Quran sebala.
Ahlul kitab la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara kan. Cak ngoreng lo kira masuk surga orang mon agama na bani Yahudi, bani Kristen. Cang bani Israel, ahlul kitab. Ipakubi Allah, tilka amaniyuhum, itu klaim mereka, pengakuan saja itu dari mereka, tidak punya dalil. Kul, jawab Muhammad, kalau ada klaim dari orang Yahudi, orang Nasara tidak akan masuk surga kecuali yang beragama Yahudi, agama Nasara. Katakan Muhammad, hatu burhanakum ikuntum sodikin. Coba kemukakan dalilmu, datangkan dalilmu kalau memang benar. Seperti tadi Wahabi Mekah kan, dalil apa mi salah saya kocak Wahabi? Nggak bisa. Itu Wahabi, istilah Wahabi, isu Wahabi adalah keluar dari mulut musuh-musuh Islam yang ketakutan kalau dakwah tauhid ini menyebar, orang bisa taat semua. Dari musuh Islam ternyata di Indonesia disuarakan oleh umat Islam sendiri agar membenci sesama muslim, adu domba. Dalil, kenali dulu dalil Quran, kau akan mengetahui siapa yang benar. Coba sekarang lihat saja orang yang biasanya ikut manhaj salaf, sholat berjamaahnya di masjid, semangat. Orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah, lihat kiai pah beda tamoy sejipojen legele sambil tele kering gerung-gerunga kiai sholat kiai kebela kena lah pejeng kada yang kok beda tamoy biasa itu biasa. Pas di sekolahan beda imtihan di rumah sholat tuh pengen coba melok bertaja pengen di rumah saya sholat aja. Sholat BTBN itu bang repot deh, lomba. Subhanallah. Dulu kan pernah disampaikan ada 4 dasar sampai orang sulit untuk menghukumi sunnah sholat jemaah. Saking Rasulullah 4 alasan ini. Yang pertama, perbandingan yang sangat jomplang. Sholat sendiri hanya berbanding 27, bukan 6:4 atau 10:5, tapi 1 berbanding 27 atau 25, sangat jauh. Yang kedua, ada orang buta minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut sholat jemaah, diizini oleh Nabi. Sebab alasan macam-macam, sebab tempatnya jauh, tidak ada yang menuntun, diiyakan oleh Nabi. Begitu dia berpaling, turun wahyu, dipanggil lagi oleh Nabi. Cuma Anda dari rumah mendengar suara adzan apa enggak? Ya mendengar Rasulullah, ya ke sini. Sholat berjamaah di tempat adzan. Yang ketiga, Rasulullah jangankan di rumah, tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah di medan perang dalam kondisi sangat kritis, berhadapan dengan musuh, sholat berjemaah, sholat khauf nyaman. Sampai orang, apakah mungkin hanya sunnah kalau seperti itu? Tapi rata di Madura, lo frei, wah ingat kata fik lamba, fik lo apa aja nggak fik, punten man lo frei, nyaman. Madura sayang, sholat berjamaah hanya sholat Jumat di Budi. Ya Allah, saya nggak mun mati kasta pagi, katibi tretan, ketaatan ajunan di hadapan Allah saya rega. Semua itu naki, anak ada, bini ada,
kanca ada lambak saya kata dus saya kata aku ada BTBN. Di situ kamu akan merindukan ingin kembali lagi ke dunia, ingin taat kepada Allah. Ini ilmunya sudah asli. Ki cari apa sampean? Yang keempat, Rasulullah sampai mengancam akan kubakar rumah orang yang tidak ke masjid. Saya suruh orang sholat dengan imam lain, saya akan mengajak rombongan lain ingin membakar rumah orang-orang yang tidak pernah ke masjid. Tak mungkin mengkeng sunat. Tapi karena di Madura sudah begini, nyaman, lo ikresah. Coba kalau yang jauh dari masjid, bentuk lingkungan sholat berjemaah. Sibuk apapun tinggalkan. Saya sering menggambarkan begini, andaikan kalian semua, Anda sekalian mau suan kepada kiai, ya, berkerumun semua, kemudian oleh penerima tamu diumumkan, saudara sekalian, yang laki yang perempuan, sekarang ini saatnya kiai menerima tamu. Pasti bergegas semua. Panggilan dari kiai. Ini kiai manusia. Kalau adzan dari Allah, saatnya Allah menerima kalian menghadap, diberi kesempatan. Allo ki lampo. Kedua ki lampo. Salat waktunya harus tepat, caranya harus cocok, ikut katalog Rasul, jumlahnya harus lengkap. Area. Coba apa manhaj salaf? Dalil. Apa aswaja Ahlu Sunnah wal Jamaah? Apa? Dalil. Kan lamare pada pak sampuna. Keng biar kita tidak sembarangan merasa manhaj salaf itu apa? Kan asing di Madura. Manhaj itu cara, model, pola beragama, tuntunan wahyu yang dipraktekkan sahabat, diajarkan Nabi, cara beragama. Jadi manhaj salaf bukan salafi, salafi bukan manhaj salaf, manhaj salaf bukan milik salafi. Tahu? Bingung? Salafi bukan manhaj salaf, manhaj salaf bukan milik salafi. Kan selama ini yang dituduh Wahabi, Salafi itu ya nisbat orang yang mengikut manhaj salaf. Kalau manhaj salaf, cara beragama sahabat dibawa panduan bimbingan Nabi. Beda. Islam itu bukan Muslim. Islam bukan milik Muslim. Tapi Islam milik Allah. Artinya kalau salafi jangan dibuat dalil, kok dicari-cari kesalahannya. Itu manusia bisa salah, tapi manhaj salaf tidak pernah salah. Muslim itu orangnya bisa salah, tapi Islam pasti benar, datang dari Allah. Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam turun dari Allah, dipraktekkan, diajarkan oleh Rasulullah. Semua nabi seperti itu. Muslim, segicok Muslim. Selalu jeng Muslim, siapa jeng Muslim. Narkoba Muslim. Banyak Muslim, mani Madura lah sare. Muslim kapi. Saya ngerap Muslim, saya nyabung Apa Islam kadang dua? Tidak.
Maka jangan terkecoh. Cerdas menempat ini kesampian. Lepas kiai bila cocok ke Islam benih dalil ke udah nikah dalil, bukan bicara terus dari awal sampai akhir bicara nasihat atungeng rontoron beri ya. Apa pengajian apa ya? Apa ngeding pengajian dari awal sampai akhir kayak ngacerita pada ki ngatang-ngatang beda selawat mata ada bektok biaya mahal-mahal ya Allah. Orang yang menunggu kadang-kadang bulanan tahunan kok isinya cuma paling la in syakartum la azidannakum aneka wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nasihat terus nasihat padungnya kakek yang bini lagla mon malam alai burongku mulai di awal sampai akhir selia kembian keng de iya nah biji ya Arya kan mulia ke Allah ke yang 72 73 yang 72 ke neraka ini isinya 2 kata Rasulullah 72 umatku hanya 1 selamat. Yang 72 ini ke neraka. Isinya 2. 1 umat Muhammad yang tidak taat. Yang kedua taat tapi salah. Niatnya taat tapi salah ke neraka. Bisa selamat yang beragama ikut Nabi. Ini ajakan di sini. Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang beragama dengan kemurnian syariat seperti yang diikuti oleh aku dan sahabatku. Nabi ikut apa? Kemurnian syariat yang turun dari Allah Subhanahu. Di mana tempatnya? Di Quran hadis. Ya tentunya banyak kekurangan seperti tadi. Salafi banyak kekurangan, jangan dibuat dalil. Manusia satu-satunya bisa dibuat dalil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nasihat Nabi coba cermati. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Ngepkan ke syariat. Wa qaribu dekatkan ke syariat. Wa abshiru bangunlah rasa optimis. Fa innahu la yudkhilal jannata ahadan aluhu. Sebab sesungguhnya amal seseorang tidak akan memasukkan dia ke surga. Coba pikir nih, amal kalian tidak akan memasukkan bayar ya. Laman dia deki lo apa jeng rekana. Pada remar ya. Ngaji Quran lo masuk surga. Bisa pikir. Hadis le. Hadis Bukhari. Muslim. Seseorang tidak masuk surga sebab amalnya. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah tidak masuk surga sebab amal. Qala, wala ana, saya pun demikian. Illa ayyatawa madadiyallahu birahmatin, kecuali Allah malu bere memberi aku dari hadiratnya rahmat. Maksudnya senika awan sejak pagi awan, tapi sampai sekarang belum turun sebab awan itu tidak menurunkan hujan, tapi sebab hujan awan. Tunggu komando dari Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, walaupun hitam mendung tidak akan turun
artinya diandalkan, tapi harap kepada Allah terus sambil sholat. Ngerti? Artinya Allah yang menetapkan kalau ada awan pasti kalau ada hujan pasti ada awan. Kalau orang masuk surga harus ibadah, beramal, karena Allah telah menetapkan. Tetapi jangan andalkan. Coba kalau andalkan siapa sholat pasti masuk surga, Allah jangan diperhitungkan. Ini orang lepas dari Allah. Kuasa Allah di mana? Lo ngarep orang. Maka jangan hilangkan kuasa Allah yang menetapkan bahwa sholat itu penyebab orang masuk surga. Seperti kita diberi modal oleh orang lain, jualan di tempat orang, terus ada kawan menanyakan, "Loh, kamu ini sukses sekarang?" "Enggak, bukan. Ini bukan milik saya, majikan itu." Padahal yang dia. Wa'lamu anna ahabbal amali ilallah atbamuhu wa in qalla. Ketahuilah bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang istiqomah. Istiqomah penting, istiqomah. Karomah wali itu yang paling dahsyat adalah istiqomah, ya. Maka kata orang bijak, kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Jadilah engkau sebagai apa? Orang yang istiqomah, jangan berburu karomah. Li'al karomah ja'at ba'dal istiqomah. Karamah dari Allah akan datang setelah istiqomah. Utlubil istiqomah la tatlubil karomah. Ini sama. Li'anna nafsan tuhibbul karomah wallahu yatlubu minkal istiqomah. Karena keinginan nafsu kalau bisa ingin karomat, padahal Allah menuntut kamu istiqomah. Karena istiqomah ainul karomah. Orang kalau bisa istiqomah itu sudah dapat karomah dari Allah. Tidak mungkin kita bisa istiqomah ibadah kalau tidak tolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal itu sedikit tapi istiqomah lebih berharga. Al-qasdah wal qasdah tablugu. Silakan sederhana. Silakan sederhana saja ibadah itu. Tablugu, kalian akan sampai. Dengan hadis Bukhari. Tapi istiqomah tiap pagi sholat duha 2 rakaat saja. Jangan lanceng. Kan sholat duha ini bisa 8 rakaat. 2 istiqomah. Seumpama sholat rawatib qobliyah ba'diyah 2 rakaat. Karena fungsi dari sholat rawatib, sholat sunnah menutup celah-celah dari sholat fardu. Sholat fardu naneka. Sholat sore perhatiaki. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang diterima langsung oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Yang lain lewat malaikat Jibril, tapi sholat langsung. Sholat ibadah yang paling penting, cuma paling mudah. Sholat siapa sih lo bisa sholat? Ada. Paling murah, paling mudah. Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuk qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi idza shalla. Nalengana beda pala
pasira salasitu nga sampian panika asolat maka caa copa ka ada ekowa. Ini di zaman Nabi bisa meludah ke samping karena yang namanya masjid di masa itu masjid langsung berlantaikan tanah. Kata Rasulullah, kalau salah seorang dari kalian sholat jangan meludah ke depan, cak coba ke ada, karena yada beda Allah. Fa inna Allah qibala wajhi, Allah di depan orang itu kalau lagi sholat. Jadi man sholat kau tidak nikah, selalu pandangan terpaku ke tempat sujud. Ini lebih mudah untuk khusyuk. Jadi kata ruku kenika, jaga kenika, sujud kenika. Coba buktikan nanti. Sebab khusyuk tidaknya itu tergantung dari nilai. Nilainya sholat itu tergantung dari khusyuk tidaknya. Di sholat datang setan macam-macam ingin memalingkan kita dari kehusuan. Maka ini yang bisa menolong kita adalah menghadap ke depan. Dan sholat itu bagaikan baris berbaris. Nabi kalau lagi sholat melihat dulu ke makmum, dilihat rapi apa enggak, lurus apa enggak. Sop itu dijaga. Kalau sop saja oleh Nabi diatur sedemikian rupa, apalagi sholatnya. Kalau kita kan enggak, lah sholat lah takbir persetan dengan yang belakang lah sholat. Labang kata abang ibu dia tak terserah. Nabi enggak, luruskan, rapatkan, tutup yang masih bolong-bolong. Usaddul kholal, tutup masuk ke depan, bahkan lewat di depan orang sholat. Kalau hanya mengisi sop di awal yang kosong boleh lewat di depan orang. Ini laki perempuan sama dalam sholat itu, laki perempuan sama cara sholat. Sebab yang diikuti, yang dicontoh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang diikuti satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya mengira perempuan itu beda, ternyata sama. Jadi seneka deki pada bi Paris, orang Paris nunggu aba-aba dari inspektur lencang kanan kan seneka kan, mana baris lencang kanan nengeneng gerak baharu mumpah langsung lencang kanan dok nikah. Lah demikian juga dalam sholat, ketika imam Allahu Akbar diam makmum sampai ke rukun berikutnya. Kalau sudah begini, Sami Allahu liman hamidah, kata makmum imam, Sami Allahu liman hamidah, diam makmum, hamidah, baru boleh bergerak bergantian. Makmum dengan imam harus bergantian. Kalau sudah sampai baru boleh bergerak. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dibentuk agar diikuti, bukan disaingi. Kalau nanti imam turun Allahu Akbar, diam. Kalau Allahu Akbar baru bergerak makmum. Ini semua pakai dalil, mulai dari takbir pakai dalil. Maka tadi, apakah mungkin kita ikut Rasulullah sementara jarak kita sudah 1400? Bisa, karena apa yang dilakukan Rasulullah sudah direkam, sudah dikopi,
ada di hadis. Sampai mulai dari takbir ini gini yang paling baik takbirnya di depan. Tadi mata mengarah ke tempat sujud, ruku ke tempat sujud, berdiri ke tempat sujud pun bisa ke lengale. Takbir di sini yang paling baik. Takbir di sini. Takbir di sini sampai ke sujud di sini tempatnya, bukan di sini. Ibu, ya, mana sujud bisa ciling, sujud nih, kata ya, sujud nih, kalau lor senika, laki bini pada. Mun bisa semua lanjangan. Sebab Rasulullah ketika sholat ini ketiaknya kelihatan. Rasulullah mana sholat keling apa itengale. Kan berarti funggeng. Maka bini funggeng. Jadi ini keren. Cuma ketika ruku saja karena pegangannya di sini, nah, ini harus lurus, kepala dan punggung lurus, bukan begini, tapi ngepas, enak kan, senika ngepas nih, oh nih, ini, nih. Ya pakai lurus lah karena lain. Yang diusahakan kata ulama, andaikan ada air di atasnya tidak tumpah. Saking lurus cetak ben punggung. Berarti ngepas. Itu penting karena dari Nabi copy paste. Pertama enggak hiburu menghadap ke tempat sujud. Allahu Akbar. Anda deka. Badai atas sebucil. Bon, anda di ngangkat tanang beda 4 tempat. Selain aja tanang to. Pertama takbiratul ihram. Tak usah dibaca, niat tak usah dibaca. Sampian mau nade bismillah sekalian, bismillah. Dikit ngalak kerupuk, bismillah boleh enggak? Mau nginom air, bismillah boleh. Anika cukup sudah ada bismillahirrahmanirrahim. Nika saya juga takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kan mulai nategela lay sadari. Bujang apa ya? Bujang duhur. Allahu Akbar. Empon ikin tol bodo kapi. Terus 2 ruku. Terus boleh. Pas nomor 4 dari tahiyat awal. Mari yang tahiyat awal dak nikah boleh. 4 mana ini? Yang pertama takbiratul ihram, mau turun ke ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari tahiyat awal, tidak ada lagi ginian. Ikin tok tempat deh. Sujud pun demikian, sujudnya di sini. Sujud kata Rasulullah, kalau kamu sujud sholat harus 7 tulang nyeding kapi 7 macam tulang. Aku nak ada atur pahlo ngaji kan lu dak remban. Mun pas pagi malaikat kula solat tok mi pas ada tulis solat saumpama. Solat sampean dak remah isak se Rasulullah solat sampean lo sa dak remah. Kan iman pong-pong bangkin. Rasulullah lambok naik senika. Rasulullah membarah 3 tingkat.
Waktu takbir Rasulullah di atas, mau ruku turun ke bawah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat peragaan solatku. Sampai senika. Tapi 7 tulang harus nyentuh semua. Pertama, tangan. 2. Yang kedua, 2 lutut. Berapa? 4. Terus nikah. Soko 2. Pet. Soko 2 kau tidak nikah. Mohon bisa jari jemari menghadap ke kiblat semua. Maunya kan kok benih dak nikah pipik kok bedak nikah adep ke kiblat jak bisa. Koduan lo bisa gero dak nikah tapi niatnya pada nikah. Tapi 7 lah tentang dari ruku mau sujud, apakah tangan dulu atau lutut dulu? Dua-dua boleh. Ya. Rasulullah ketika masih muda ini lebih dulu, turun lebih dulu. Kalau sudah tua seperti saya ini nggak bisa langsung dia. Takut rebu, tangan boleh. Tangan dulu bisa, lutut dulu bisa. Oh, tak tahu kapti ini kan. Eka. Tapi kayak gini buru. Awas, makmum harus ikut, bukan menyaingi. Kan mau di kampung, sami Allah malah mau imam sami Allah, makmum ngucap di rumah. Rabbana lah lambuk sami Allah kia seperti saya dengan imam ya. Pas bacaan subhan rabbiyal azimi wa biham ada subhan rabbiyal a'la ada wa bihamdina lambuk betul sebab ni kan ada di ayat wasabbih bismi rabbikal azim dan surat Waqi'ah ij'aluha fi ruku'ikum kata Rasulullah, jadikan ayat ini sebagai bacaan ruku kalian. Nang sujud subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, ij'aluha sabbihis rabbikal a'la, ij'aluha fi sujudikum, baca ini dalam bacaan solat kamu, dalam sujud kalian ya. Pon bisa satu jeki jadi deki mon imam cak balap pi imam lakar serosi dudian makmum mereka ya rumah mana Faris lencang depan nih gerak sedekah. Jadi imam melihat dulu ke makmum, atur gelu. Takok beda orang gele atunging saumama makmum, atunging gres-gres bapak nyaman abe. Ternyata beda neng barisan kan imam harus tahu peringan bacaan nikah. Walana beda sesake. Sani ke maksudnya nikah sampai membuat orang gila sampean gak kamah gula terlalu kosor boja nikah tengkorang saja maki bojang berarti parno cepat dia sebab mempah maca surat selancong surat Waqi'ah apa ayah imam rek pegel. Maka kata Rasulullah kalau jadi imam lebih ringan daripada sholat sendiri. Paling punten nikah subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, hadirkan subhan rabbiyal a'la, Allahumma
laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Nika tok dadi imam. Mon lo dadi imam baca Allahumma firli dhambi kullahu dikahu wajillahu. Baca kapi. Mon parlo tambah doa. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid. Paling dekat seseorang dari hambanya ketika dia sujud. Faksiru ad-doa, diperbanyak doa. Minta nikah. Maka Rasulullah setelah sholat tidak memimpin bacaan. Kenapa? Doa dibaca di dalam sholat. Kita sholat cek kecang, marina ya ajat wiridan. Kula ning afajang situ masjid, dan kula makmum masbuk nambah 2 rakaat. 1 rakaat ya. Pas imamnya teku embek kok, la ilaha illallah, la ilaha. Sudah bingung dia. Lah, kalau orang lain diganggu sholatnya, dia kelak orang sholat akan menuntut bagian pahala dari orang yang mengganggu. Tak oleh. Wong Nabi sholat saja baca Quran jangan keras-keras. Bahwa ketika sudah pernah disampaikan, Nabi iktikaf di dalam masjid. Kemudian mendengarkan salah seorang sahabat sholat baca Al-Quran dikeraskan. Kata Rasulullah, ala inna kullakum munajin rabbahu. Setiap kalian itu munajat, berbisik-bisik kepada Tuhannya. Fala yu'diyana ba'dukum ba'da. Jangan menyakiti orang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Jangan keraskan suara kamu, suara kalian dalam membaca Quran aifis sholat. Mari sholat ki. Mon bisa compong sholat berjemaah. Maka bini pada bini. Doa apa? Cak ketibi sajan banyak faedahnya. Kenapa sholat jemaah itu penting senikah? Jadi nilai orang jemaah kalau dari sana sampai sini jumlahnya 100, ada 5 orang yang diterima, semua diterima. Ekatrol. Sama dengan sepak bola, kesebelasan sepak bola. Yang memasukkan 1, tapi kemenangan diraih oleh kesebelasan. Seperti itu. Jadi asolat bi orang sehusuk saya polangko icapo. Maka harus lurus rapat. Ya malaikat tak kelero. Egois malaikat. Sampean beri budina. Lo melo sampean di luar garis. Maka kalau sawu subuh pakum Pak inati subuh ben tamamis sholat. Coba ini perhatikan sekarang. Innar rajulah layan sarifu wa ma kutiba lahu illa usru sholatihi. Seseorang keluar dari sholat padahal dia tidak ditulis sholatnya kecuali 1/10 sholatnya. Sholat ibagi 10 melotung genceretung. Sholat ibagi 10 genceret melotung. Bode sesenika tusuk oha 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 separuh. Makanya kan nih artinya orang sholat kebanyakan paling ngepol cuma separuh. Ada 100%.
saking sulit deh. Malah yang kata orang, kalau kamu punya barang hilang, coba sholat. Dotung kepi. Ini agar kalian sholatnya tidak berpahala oleh setan. Kata Rasulullah, setan itu menggoda manusia lewat aliran darah. Seolah-olah pikiran kita, Allahu Akbar, dotung kepi. Sampai akhir lo sadar, lu engkau apa jeng kena? Oke, ambo senika. Loh, ini keperjuangan le. Dalam sholat dari awal sampai akhir kalau bisa paling tidak oleh pahala. Mumpah dari awal nggak seporong. Gelok cak kiai ro engko satu akhir Surabaya deh. Nggak toh. Sampai assalamualaikum ada kencir. Berat kan? Oleh karena itu, andaikan sholat sudah masuk waktunya, sementara hidangan makan sudah siap, makan dulu. Islam sedekah, bukan sholat, makan dulu. Lebih baik sholat, makan ingat daripada kamu sholat ingat makan. Aduh, kena nggak tidak diri cukup gelak lah karena nyaman mari nari kuah elah. Maka orang sholat itu mata telinga ya, mata telinga pikiran jangan diganggu. Ini kan ngerogiaki panjenengan saus sholat elong ikut deh beda burkelebur kakanan sate kata sate kas. Lah kita paling bunga anak aja butuh lakar kau tuh tenang. Maka kalau bisa sholat itu agak dingin. Ada di Kalimantan itu atapnya sudah seng ya, dindingnya seng. Surabaya yang dalam lapak kiai aja tekor aja kasusut tok korupsi sing tenang. Maka masjid itu harus tenang, jangan disetel kaset. Masjid kok disetel kaset? Aneka ibaratun illa ma aqala minha. Pahalanya tergantung dari yang dipikirkan. Oleh karena itu, beli pasolatan kita al-basid kau hafal artinya. Artinya paling tidak Fatihah. Fatihah nikah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya sholat ijawab bi Allah, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah ada bu, asna alayya abdi, dijawab terus sampai akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada baini wa bain abdi wali abdi ma sa'alah. Ini iyyaka na'budu, ajunan saos kaula nyempe. Nika antara hamba dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in, ajunan to kaula nyoon. Wali abdi ma sa'alah, hambaku berhak mendapatkan apa yang diminta. Senika sholat mengerti panjenengan wa iyyaka nasta'in, namung ja'ajunan saus kaula minta. Napa saya minta? Bi Allah sampai jawab aji berhak oleh dia. Luar biasa man sholat ngerti. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke manhaj salaf. Manhaj salaf siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ini ke manhaj salaf. Mayuti Allah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Ya, siapa taat kalau dan rasul tidak dipisah,
dia kelak akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari para nabi, para syuhada. Maka kita nih aima yuktabu annama yuktabil musalli min sawabi sholatihi huwa bimikdari ma aqalahu wa fahima maknahu. Apa yang ditulis berpahala untuk orang yang sholat, dari pahala sholatnya ialah menurut ukuran apa yang dipikirkan musolli dan dipahami maknanya oleh musolli. Kau tuh ngerti paling punten Fatihah ngerti artinya Fatihah kalau ngerti ya coba lali bolian membakeng sana ya Bismillahirrahmanirrahim. Mereka lo nyatet mana pahala saya nggak nututi nulis. Saya masih nulis kamu sudah hatam al-Fatihah kan ini kan jak saking manusia. Jadi mikdari ma aqalahu sesuai kalaban apa yang dipikirkan oleh musolli wa fahima makna yang dipahami maknanya ma wa hadarah qalbuhu sesuai dengan kehadiran hatinya musolli fihi di dalam ma aqalah falaisa lahu min sholati illa qadru khusyu'ihi wa targizihi. Dia tidak mendapatkan apa dari sholatnya kecuali sesuai khusyuknya musolli, fokusnya musolli, konsentrasinya musolli. Lakar kau tu meratang teritan. Tidak nikah, jadi mata ke tempat sujud, ini katok. Ruku pakun, berdiri pakun, sujud pakun, dok nikah. Aduh, orang bini kudanya luar biasa. Wak dateng saya sekolah ngakan akasam. Nikah, ladan badan sementing lah fajeng. Lah mana fajeng senika keng cuma lo andi otang fajeng kencer ada. Karena iman. Ini kemun ngaji pas onding alhamdulillah makin wudu lah tahu sepen wudu Rasulullah sanika aing Rasulullah aing sanika samot nih pada bi beras pada nikah tanang duka aja titik keng kosok kaki makailah perkeceperan sampai lo lebenya. Wudu itu bisa yang paling sempurna 3 kali. Oh bisa ya 3 kali. Pertama kalau sholat tidak boleh pakai bismillah karena dari Nabi tidak ada. Tapi wudu tayammum pakai bismillah. Sedekah cuci tangan lebih dulu bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Man sedekah ada nikah. Repot. Kumur-kemur nyergu aing mur-kemur 3 kali. Setelah itu pakai dak nikah. Lah tahu kapi nikah kan, okor nikah. Pas tangan, cara tangan senika nih. Andaikan ada keran sini, petik dulu keran, sabek nikah aing. Kapan nikah ese aing patek keran. Bisa. Mentero didik senika carana. Jadi keran odi dulu, kapan kinto ese make canteng ese tanang nika
bila lah ese sabar apa dak nikah Saya berdiri di benar aja, Bang. sekacer dak nikah boleh ese bila ano lah kosok kaki dak nikah. Sa pas marina tanang mua pas tanang dua ngala aing boleh bernikah. Lah nikah pada nikah. Ngala aing boleh. Bisa nikah, bisa sekalian bae. Cek ngala aing boleh pada nikah. Lamba audu tak senikah. Mun lamba lo sa kau tidak nikah makan ngala aing boleh aing ni pada nikah. Beli lagi mun obu lancang dak nikah tok bae. Alian saumpama perempuan saya pakai jilbab, terolok buka jilbab di atas ya, dah nikah, pasing aing kelukin terolok apa, pada nikah. Nah, apa ereng sekalian, benih dua kali, lambat telur kali. Nah, jadi nikah saya penting. Hari pas monsoko kan isek bisa mangken tayamum sanai kata tayamum lambak mare sangkuna saumpama sakit menterolok di balik kula panas saus atau tayamum ceng oning tak tayamum kejede ngetok jon sarah lauk tuli bares mun panas tayamum bae mun terus sesampurna ngala abu sabe nang kisah ada mustakmalah sabe nang beda deki tayamum ni kegempang niat gela bismillahirrahmanirrahim niat kaula tayamum untuk asolat jadi kata nawaitu tayammumah listibahati sholat. Yang mau baca ini kata kok baik baca nang niat tak usah maca. Tapi tayammum anggota tayammum nih kan, baku nang Quran wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal wa'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an patayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dadi anggota tayammum ni ketok mau bernikah. Gampang dak nikah ni. Telok macam tayammum nikah. Helapa ulama telok macam. Mun dari hadis hitung jadi pada saya nikah sekalian tanang duka aja marena mua terus tanang sekanan pas sekacir nikah mare tak sampai ke nikah tak sampai ke lengan saya pertama nepuk tangan satu kali untuk mua bentanang mare beda hadis sedekah. Yang kedua ulama pendapat senikah tepukan 2 kali tapi anggotanya tetap ikut kok nang pegelekan tanang ada tepukan pertama untuk muka, yang kedua tangan kiri untuk kanan, tangan kanan untuk kiri.
anggotanya tetap sini. Yang ketiga, ini madhab Syafi'i, dikiaskan dengan wudhu, maka anggotanya sampai ke sini. Tepukan 2 kali, pertama ke muka, 2 tangan, tapi mulai dari siku. Nah, kalau di Al-Quran tadi, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, muka dan tangan, bukan sampai ke siku. Yang sampai ke siku adalah wudhu. Fausilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq, itu wudhu, tapi dikiaskan oleh ulama. Lebih baik urusnya ada nikah, anggota tayamum nikah tau. Onseka ngalak debu sabe nang talam atau bebanci sabe tok deki pen bektoh audu sedekah. Ada mustakmalah makin salen tok nyari sesoceh sengarbus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.